Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja perkenalkan, nama saya Putri Nurjanah dari Prodi Tarjamah semester 3. Sini saya akan menjelaskan kelas kata, nomina, verba yang di bab 6, yaitu morfologi bahasa Arab, mata kuliah pengantar linguistik Arab yang diampu oleh Bapak Syarif Hidayatullah. Langsung saja, kelas kata atau aksam kalimah ialah pengelompokan kata berdasarkan fungsi dan perannya dalam kalimat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab. Contoh kelas kata dalam bahasa Arab ada 3. Pertama ada nomina, verba, dan partikel. Nomina ialah yang mengacu pada nama tempat, orang, benda, atau konsep. Contohnya seperti madrasah. Madrasah ini yang mengacu pada nama tempat. Bisa juga selain itu seperti maktabun, prosatun. Lalu yang kedua ada verba, ialah yang menunjukkan tindakan atau keadaan. Contohnya seperti dahaba. Dahaba ini yang menunjukkan tindakan. Lalu yang ketiga ada partikel, yaitu yang menghubungkan kata-kata lain dalam kalimat dan tidak memiliki makna penuh sendiri. Contohnya seperti dhahaba ilal bait. Partikel di sini yaitu ila, atau kalau dalam bahasa Arab itu huruf jar. Selanjutnya ada kelas kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada verba. Verba atau kata kerja, contohnya seperti menari. Kedua ada adjektiva. Contohnya seperti pintar. Adjektiva itu ialah kata sifat, contoh lain dari pintar seperti sedih, senang. Lalu yang ketiga ada nomina. Nomina ialah kata benda. Contohnya seperti kertas. Keempat ada pronomina, ialah kata ganti. Contoh seperti saya, kamu, dia, dan lain-lain. Kelima ada numeralia. Numeralia ialah kata bilangan. Contohnya seperti berlima, berdua, bertiga. Lalu yang keenam ada adverbia. Adverbia ialah kata keterangan. Contoh seperti sangat, jarang. Ketujuh ada interrogativa, ialah kalimat tanya. Contoh seperti mengapa, bagaimanakah, kapankah. Lalu yang ke-8 ada demonstrativa, ialah kata tunjuk. Contohnya seperti ini, itu. Ke-9 ada kata sandang atau artikula. Contohnya seperti sang, pada. Jika dalam kalimat sang raja, seperti itu. Yang ke-10 ada preposisi, ialah kata depan. Contoh seperti di, dari mana. 11 ada konjungsi, ialah kata sambung. Contohnya seperti dan, karena. Yang ke-12 ada kategori fatis. Kategori fatis ini seperti kata mengungkapkan perasaan sesuatu. Seperti contohnya selamat, wah. Lalu ke-13 ada interjeksi, ialah kata yang mengungkapkan perasaan. Seperti contohnya aduhai. Selanjutnya nomina atau isim, ialah kata yang mengacu pada makna yang terkandung dalamnya tanpa menunjukkan hubungan dengan waktu atau kala. Contohnya ada 2, yaitu menurut Wright membagi nomina menjadi 2, yaitu nomina primitif dan nomina derivatif. Contoh dari nomina primitif ialah syamsun. Yang kedua nomina derivatif ialah berupa kata, benda, atau adjektiva yang diderivasikan. Contohnya seperti kataba yang diderivasikan menjadi maktab. Selanjutnya ada nomina juga, dan menurut Nikma dia memiliki beberapa ciri sendiri, yaitu pertama kata yang berharkat tanwin. Contohnya seperti kitabin yang sudah saya garis bawahi, itu kata yang berharkat tanwinnya. Lalu selanjutnya ada kata yang dibubuhi artikel alif lam.
Contohnya seperti Alkitab. Selanjutnya ada kata yang diawali huruf jar. Contohnya seperti minal kitab. Dan terakhir ada partikel sumpah. Contohnya seperti billahi. Selanjutnya ada macam-macam pola nomina. Pertama ada nomina verba atau isim masdar. Sebenarnya nomina verba ini ada 5 pola. Tapi pola di sini tidak saya cantumkan karena polanya hampir mirip dengan pola yang pertama, yaitu yang fa'al. Kedua ada fa'alah, lalu fu'ol, dan fu'olah. Contohnya seperti fa'al sami' yang artinya mendengar. Fa'alah contohnya seperti kiroah yang artinya pembacaan. Fu'ul contohnya seperti qu'ud yang artinya duduk. Fu'olah contohnya seperti jumu'ah yang artinya pengumpulan. Yang kedua ada nomina ficis atau nomina ficis seperti isim maroh. Dia mempunyai 3 pola, yaitu fa'al, taf'il, dan fi'lal. Yang ketiga ini, pola fi'lal ini ditambahi sufiks ta. Contoh dari fa'al, dorobah sekali pukulan, taf'il taklibah sekali pembalikan, dihrojah sekali berguling. Yang ketiga ada nomina spesies atau isim nau. Contohnya dia memiliki satu pola saja, contohnya seperti misyah, yaitu gaya berjalan. Lalu yang keempat ada nomina loci et temporaris atau isim makan dan isim zaman. Dia mempunyai 2 pola, yaitu maf'al dan maf'il. Contohnya maftah dan majlis. Lalu selanjutnya ada nomina instrumental atau sama dengan isim Allah. Dia mempunyai 3 pola, yaitu mif'al, mif'al, dan mif'alah. Yang keenam ada partisipal aktif dan partisipal aktif. Di sini ada fa'il dan maf'ul. Contohnya seperti dorib dan madrubun. Yang ketujuh ada nomina unitatis atau sama dengan isim wahdah. Dia ini pola nomina unitatis sama seperti nomina ficis yang ditambahi sufiks. Contohnya hamamah yang artinya seekor merpati. Yang ke-8 ada nomina abundanti atau isim kasroh, ialah tempat yang dipenuhi oleh buku. Lalu selanjutnya ada nomina fasis, ialah isim wi'a. Di sini polanya seperti mif'al. Contohnya seperti madhan kendi minyak. Yang 10 ada nomina atau adjektiva relatif, ialah isim mangsub. Dan dia juga berketambahan sufiks ya yang diderivasikan dan menyatakan bahwa seseorang atau sesuatu termasuk atau dihubungkan dengannya itu asal-usul, keluarga, kelahiran, mazhab, sekte. Contohnya seperti orang Jawa. Yang ke-11 ada nomina abstrak sifat, ialah isim kaifiyah. Contohnya seperti naum, itu tidur. Yang ke-12 ada nomina diminutif atau sama dengan isim tasgir. Dia ini sebenarnya nomina yang berakar 3, yaitu polanya seperti fu'ail yang mempunyai akar 3. Contohnya seperti nahrun yang menjadi nuhair yang artinya selokan kecil. Selanjutnya verba atau fiil ialah kata yang mengandung makna perbuatan, proses, atau keadaan berdasarkan bentuknya dan dibagi menjadi 2. Verba asal yang dapat berdiri sendiri tanpa afiks.
Contohnya seperti safaro, nazala. Lalu yang kedua ada verba keturunan. Verba turunan ialah verba yang telah mengalami afiksasi, reduplikasi, atau penggabungan bentuk dasar. Contohnya seperti safaro atau nazala. Baik, demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Namun, saya berharap materi ini dapat bermanfaat dan memberikan perspektif baru. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.